Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Jack. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan dasar. Oke, yang mana ini sebagai tolak ukur di mana kita akan mempelajari sebuah jaringan. Terutama di sini nanti adalah subnetting. Oke, langsung saja. Apa itu subnetting? Nah, ini penjelasan sederhana saya. Subnetting adalah pembagian suatu kelompok alamat IP Internet Protocol menjadi beberapa network ID lain dengan jumlah anggota jaringan yang lebih kecil. Oke, diibaratkan ini adalah sebuah jalan bernama Jalan Mondoan. Nah, terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Dengan rumah nomor 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Mondoan. Ini ada rumah sebanyak 8. Ya, ada 8 rumah di Jalan Mondoan. Nah, ini saya ibaratkan seperti ini. Untuk yang rumah nomor 8 ini adalah sebagai Pak RT atau rumah terakhir, ada 8 rumah. Oke, berikutnya, ketika di wilayah Mondoan semakin banyak warganya, pertumbuhannya sangat pesat, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah diadakan pengaturan lagi, dibuat gang-gang. Rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru dan masing-masing gang ada ketua RT-nya. Nih, Jalan Mondoan. Di sini misalkan ada Jalan Mondoan gang 1, gang 2, dan gang 3. Nah, masing-masing ini gang ini ada 4 rumah. Ini gang 2 juga 4, gang 3 juga 4 rumah. Nah, yang nomor terakhir atau nomor 4 ini adalah sebagai ketua RT-nya. Oke, jadi bisa dipahami untuk Jalan Mondoan ini kita ibaratkan sebagai network atau jaringannya. Kemudian Jalan Mondoan gang 1, 2, dan 3 itu kita ibaratkan adalah net ID atau network ID. Kemudian nomor rumah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ini 1, 2, 3, 4 ini kita ibaratkan adalah sebuah host ID. Oke, ini penjelasan sederhana, bisa dipahami. Oke, lanjut. Ketua RT di sini nanti adalah kita ibaratkan sebuah broadcast. Jadi di sini 3 jalan berarti ada 3 broadcast atau 3 ketua RT. Nah, selanjutnya ini adalah tabel kelas C, B, dan A. Ada subnet mask, ini /8, /9 sampai /30. Ini kelasnya. Kalau mempelajari sendiri pasti akan pusing, karena kita nanti akan bermain dengan angka desimal dan biner mestinya. Oke, untuk yang paling mudah dulu, nanti kita pelajari materi ini adalah kelas C. Nih, blok paling bawah kelas C.
yaitu antara /24 sampai /30. Di sini adalah subnet mask. Apakah ini harus hafal? Tidak, tapi cukup dimengerti. Oke. Di sini ada subnet mask, misalkan /24, subnet masknya ini 255.255.255.0. Nah, kemudian di sini subnetnya apabila /24 itu adalah subnetnya 1. Subnet 1 berarti hostnya di sini ada 254. Nah, berarti ada 1 net ID, 1 broadcast, dan 254 host. Jadi kalau di total semuanya adalah 256 IP. Oke, lanjut. Contoh soal. Nih, misalkan sebuah IP Internet Protocol 192.168.100.10/25. Oke, kalau tidak hafal bisa dilihat kembali ke tabel tadi, /25 berapa subnet maksudnya bla 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 bla. Tapi di sini kita akan berusaha untuk tidak melihat tabel tadi, tetapi harus dengan pemahaman. Nah, ini sebuah IP ini, pertanyaannya yang pertama, net ID-nya berapa, host ID-nya berapa, kemudian broadcast-nya berapa. Nah, di sini tadi adalah nama jalan, kemudian ini nomor rumah. Nah, di sini adalah ketua RT. Jadi disuruh menyebutkan net ID, host ID, dan broadcast dari pengertian logika yang kita di awal tadi adalah nama jalan, nomor rumah, dan ketua RT. Oke, dari pertanyaan ini 192.168.100.10/25, yang pertama kita lihat /25. Di sini kita akan mencari subnet mask. Oke. Untuk melihat tabel mudah, langsung oh ya, subnet masknya sekian. Tetapi kita harus tahu ini 255 128 tadi adalah subnet mask dari /25, dengan asumsi ini yang hitam desimal dirubah ke dalam bentuk biner 111 sebanyak 8 bit. Nah, 8 bit ini bisa kita sebut 1 oktet. Ini saya bedakan 4 warna, berarti ada 4 oktet, yang mana 1 oktet ada 8 bit. 255 adalah binernya 111 sebanyak 8. Hitam, putih, kuning. Nah, yang terakhir ini 128. Kita lihat di sini /25. Kita hitung 8 kita jumlah adalah sebanyak 24. Di sini 25, berarti 24 ditambah 1 di oktet terakhir. Jadi jumlahnya ini adalah angka 1 ini sebanyak 25. Nah, mestinya kalian juga sudah harus paham konversi bilangan desimal ke biner ataupun biner ke desimal. Oke, kalau masih bingung konversi bilangan desimal, biner, dan sebaliknya, ada hexal, ada oktal, silahkan tulis di deskripsi. Misalkan, oh saya perlu penjelasan tentang konversi bilangan, nanti insya Allah
Di pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang konversi bilangan, baik itu dari desimal ke biner, ke oktal, ke heksa, dan lain sebagainya. Oke, asumsi sudah paham ini, langsung saja. 25 slash-nya tadi. Nah, di sini 1000 ini kita konversi ke bilangan desimal adalah 128. Kalau satu semua ini kita konversikan, pasti nilainya adalah 255. Nih. Dengan rumus 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini oktet pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang pertama berarti kita setelah menentukan subnet masknya ini, kita mencari net ID dengan rumus 2 pangkat X, yang mana X adalah banyaknya biner 1 di oktet keempat. Banyaknya biner 1 atau angka 1 di oktet keempat. Berapa banyaknya ini? Iya, benar. Biner 1 ada 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan net ID sebanyak 2. Kemudian mencari pertanyaan yang kedua, yaitu host ID dengan rumus 2 pangkat J min 2, yang mana J adalah banyaknya biner 0 di oktet keempat. Nih, berapa banyaknya ini? Kalau ini bisa dihitung ya, 7. Berarti 2 pangkat 7 min 2 sama dengan 128 min 2. Nah, 128 bisa dimengerti ya, ini adalah 2 pangkat 7. Jadi hasilnya adalah 126. Host ID-nya atau nomor rumahnya nanti ada 126. Nah, ini yang ketiga, mencari blok subnet dengan rumus 256. Ini sudah ketentuan dikurangi Z. Apa itu Z? Nah, Z adalah desimal oktet keempat. Oktet keempat desimalnya mana? Oh, ini merah, 128. Oke, sekarang 256 dikurangi 128 sama dengan ya 128. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini blok subnet ini ketemu 128. Ini adalah blok yang kedua. Untuk yang pertama pasti diawali dari 0. Jadi blok subnetnya itu ada 2, 0 dan 128. Ini berhubungan dengan banyaknya net ID. Kalau di sini 2, di sini pasti 2. 0 dan 128. Oke, lanjut. Nih, dari pembahasan yang kita cari tadi dengan rumus didapatkan ini net ID 2, kemudian host ID nya 126, blok subnet 0 dan 128. Oke, ini kita harus membuat tabel seperti ini. Yang pertama ini adalah net ID, kita masukkan nanti, kemudian host ID atau rank host, kemudian broadcast. Nah, ini kan yang harus dicari juga. Nah, ini cukup mudah asalkan memahami. Net ID yang pertama nanti ada 2. Nah, dimulai dari 0, yaitu kembali IP-nya ini dimasukkan oktet pertama, kedua, ketiga, 192, 168, 100. Oktet keempat itu adalah yang kita rubah untuk kelas C. Nah,
yang satu adalah 192.108.100.0. 0 adalah di sini, angka 10 kita ganti 0 untuk net ID yang pertama. Untuk net ID yang kedua ini kita masukkan 128, masih sama, oktet pertama, kedua, ketiga 192.108.100.128. Oke, di sini bisa dimengerti. Setelah ini kita menganalisa yaitu pada broadcast. Oke, kita isi dulu broadcast di sini. Nah, untuk pengetahuan saja ya, untuk mengisi broadcast ini yang paling bontot terakhir di sini adalah kita nanti memasukkan adalah 192.168.100.255. Ini sudah rumus. Yang tadi oktet pertama tadi 2, 3 adalah maksimal adalah 255. Oke. Kemudian kita isi broadcast yang pertama. Di sini kita isi seperti apa? Bagaimana rumusnya? Kita melihat yang baris di sini, lurus di sini. Nah, ini yang terakhir ini adalah 128. Sebelum 128 adalah angka sebelum 128. Ya, benar, 127. Berarti IP yang kita tulis adalah 192.168.100.127. Oke. Ini sudah ketemu net ID, sudah ketemu broadcast. Tinggal kita cari host ID di sini. Oke, ini cukup mudah. Sudah ketemu net dan broadcast. Tinggal kita urutkan. Nah, setelah 0, urutan angkanya mestinya adalah angka 1. Betul nih. 192.108.100.1 sampai dengan sebelum ini. Diingat tadi jumlah hostnya adalah 126. Berarti di sini sebelum 127 126. Nih. Di sini jumlahnya adalah 126 per net ID. Kemudian net ID kedua ini juga sama. Di sini nanti jumlahnya adalah 126. Kalau tidak percaya nanti bisa dihitung sendiri. Oke, itu lanjut. Setelah 128 mestinya di sini adalah oktet keempatnya. 129. Good. Nih, kita tulis 192.108.100.129. Oke, terakhir ya, tinggal sebelum angka 255 otomatis kurangi 1 di sini 254 ya. Tuh, diingat tadi jumlah IP untuk kelas C adalah 256. Kalau kita hitung semua, apakah 256? Bisa dicek. Di sini tadi adalah 126. Di sini 126. 126 kalikan 2. Berarti di jumlah 252. Betul. Tadi seharusnya 256. Berarti apakah benar di sini 252? Lihat untuk net ID ada berapa ini? Ya, ini 2, broadcastnya ada 2. Berarti 252 di total 256 IP. Oke, bisa dipahami. Ini nama jalan. Kemudian ini adalah nomor rumah. Di sini ada Pak RT.
Nah, ini gang 1, ini gang 2. Gang 1 sebanyak 126 rumah, gang 2 sebanyak 126 rumah. Dan Pak RT mestinya di sini ada 2 gang, berarti ada 2 Pak RT atau ketua RT. Oke, demikian tadi ringkasan singkat atau penjelasan singkat tentang subnetting. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa komen di bawah, nanti perlu penjelasan tentang materi apa berikutnya. Apakah tadi konversi bilangan itu perlu penjelasan lagi? Nanti kita lihat perkembangannya. Oke, untuk kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.